Selamat siang, Yahoo Horas untuk kita semua. Saya Dr. Vicentius Kurniel Najara, salah seorang internis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias, sekaligus sebagai dokter penanggung jawab di ruang hemodialisa Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias. Ketemu lagi dalam acara WKD Hari Ginjal Sedunia tahun 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai ginjal. Ginjal itu adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ pengeluaran zat-zat yang berfungsi untuk membuang racun dan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Bentuk ginjal itu sendiri seperti kacang ya, dan letaknya di belakang perut, tepatnya di kedua belah pinggang. Sehingga orang awam sering mengatakan dia sebagai buah pinggang. Penyakit ginjal itu ada dua, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal akut ini adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi karena gangguan dari aliran darah yang ke ginjal, bisa juga gangguan daripada ginjal itu sendiri, atau terjadi penyumbatan di saluran daripada kencing. Nah, gagal ginjal akut ini harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan ginjal yang permanen. Sedangkan untuk gagal ginjal kronis adalah ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan, baik jaringan yang ada di ginjal maupun yang berhubungan dengan ginjal itu sendiri. Apabila seseorang sudah divonis sebagai gagal ginjal kronis, maka dia akan harus mengalami terapi pengganti ginjal. Ada tiga, yaitu CAPD, cuci darah reguler atau hemodialisa, dan transplantasi ginjal. Untuk diketahui, layanan yang paling populer saat ini adalah hemodialisa atau cuci darah bagi pasien-pasien yang gagal ginjal kronis. Semua pemirsa yang kami hormati, kami beritahukan juga pada saat ini Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias melayani pasien-pasien yang cuci darah rutin melalui program hemodialisa. Kita mendapatkan mesin 20 bed, di mana 18 bed untuk mesin reguler dan 2 bed untuk ruang isolasi. Dari pemantauan kami, pasien-pasien yang cuci darah semakin meningkat tiap tahunnya, dan ini merupakan alarm atau peringatan bagi kita untuk bisa mencegah situasi ini agar tidak semakin meningkat. Kalau berbicara tips, maka wajib kita simak dengan sangat baik agar penduduk di Kepulauan Nias secara khusus mencapai derajat kesihatan yang lebih tinggi. Untuk pencegahannya itu ada tiga: pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Kalau primer itu melalui promosi kesehatan, bisa juga proteksi spesifik buat orang-orang yang beresiko tapi belum bergejala. Sedangkan pencegahan sekunder itu deteksi dini buat pasien-pasien yang baru terdiagnosis penyakit ginjal. Berikutnya pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu biasanya berupa penurunan risiko cacat, bisa juga rehabilitasi, kemudian untuk penderita penyakit ginjal mencegah pemburukan ginjal yang lebih parah. Nah, secara awam ya, ada aturan-aturan atau anjuran-anjuran. Misalnya periksakan kesehatan tubuh, fungsi ginjal secara berkala, kemudian olahraga secara teratur, kendalikan tekanan darah, stop merokok. Nah, merokok, alkohol, kopi kalau bisa dihindari ya. Kemudian kendalikan kadar gula darah, dan berikutnya makan makanan bergizi. Satu hal yang paling penting, kebiasaan untuk minum minuman kaleng. Sungguh sudah waktunya kita hindari hal-hal yang demikian. Sesuai dengan tema WKD tahun 2024, kesehatan ginjal untuk semua, dengan tema memajukan akses yang adil terhadap layanan dan praktik pengobatan yang optimal. Jadi harapan kami, saya mengajak masyarakat untuk lebih sadar sejak dini tentang penyakit yang diderita. Jangan kita abai dengan kesihatan kita, sebab begitu mahal loh sebuah arti kesehatan. Masyarakat Pulau Nias, ayo bersama-sama
berdayakan fasilitas pelayanan kesihatan yang optimal, yang terdekat dengan tempat tinggal kita, sehingga kita dapat mencegah tingkat keparahan dari penyakit yang sedang diderita saat ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Ginjal Sedunia tahun 2024 untuk kita semua. Salam sehat untuk masyarakat Kepulauan Nias. Ya Ahowu, Horas, selamat siang. Alur pelayanan pendaftaran pasien hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias. Pertama-tama pasien mendaftar ke loket pendaftaran, kemudian pasien berobat ke pulih penyakit dalam. Apabila pasien sudah menjalani tindakan hemodialisis secara reguler di unit dialisis lain, wajib membawa surat-surat traveling dialisis dan menyerahkan ke bagian administrasi dialisis. Pasien harus membawa surat pengantar dari dokter dan resep HD dari dokter DPJP, fotokopi kartu BPJS, KTP, kartu keluarga untuk tindakan hemodialisis. Pasien mendaftar di ruang dialisis untuk mendapat tindakan hemodialisis dan jadwal hadir. Pasien yang datang harus mengantri sesuai dengan nomor urutan antrian. Sebagai pasien yang rutin HD di Rumah Sakit M. Thompson, saya sangat bersyukur, saya sangat senang, pelayanan sangat-sangat luar biasa mereka melayani pasien. Harapan saya biarlah rumah sakit ini tetap dipakai untuk sarana kesembuhan bagi pasien-pasien yang mengalami sakit. Biarlah pelayanan para perawat dan Bapak Ibu dokter biarlah semakin diberkati Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahowu. Perkenalkan, saya Dr. Noverlina Zebua, Direktur RSUD Dr. M. Thompson Nias. Pada hari ini tepat tanggal 14 Maret 2024, kita memperingati Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day dengan tema meningkatkan pemerataan akses pelayanan dan praktik pengobatan yang optimal. Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia tersebut, kami menyampaikan informasi bahwa RSUD Dr. M. Thompson Nias saat ini mempunyai pelayanan unggulan, yaitu pelayanan hemodialisis atau cuci darah. Pelayanan ini sudah dimulai dari tahun 2014, berawal dari 4 mesin, dan hingga saat ini semakin meningkat, dan kita sudah menyiapkan 20 mesin cuci darah di RSUD Dr. M. Thompson Nias. Peningkatan pasien juga sangat jelas terlihat, di mana dulu awalnya hanya 5-10 kunjungan, dan di tahun 2023 sudah sampai di angka 75, dan di awal tahun 2024 ini kita mendapatkan data sudah 94 orang pasien yang dilayani di RSUD Dr. M. Thompson Nias. Dalam setiap bulan ada kurang lebih 550 tindakan cuci darah yang kita berikan kepada pasien-pasien kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, sesuai dengan data tersebut dan peningkatan jumlah penderita gagal ginjal, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan motivasi dan arahan supaya kita peduli dan lebih lagi memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Pada pertemuan sebelumnya, dokter internis kita di rumah sakit ini, yaitu Dr. Vincent Nazara SPPD, telah menjelaskan beberapa hal upaya dan faktor yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal dan juga upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Kami dari manajemen RSUD Dr. M. Thompson Nias terus berupaya untuk mengembangkan layanan hemodialisis atau cuci darah di Rumah Sakit Thompson Nias. Untuk saat ini sudah ada 2 jenis pelayanan untuk pasien gagal ginjal, yaitu dengan model cuci darah atau hemodialisis
dan juga dengan CAPD, yaitu tindakan yang dilakukan melalui peritoneal atau bagian perut. Dan semua SDM kita mulai dari dokter sampai perawat juga sudah mengikuti pelatihan terkait ini. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang membutuhkan layanan cuci darah, maka RSUD Dr. M. Thompson Nias siap melayani Bapak Ibu. Harapan kita semua bahwa penderita gagal ginjal di Kepulauan Nias tidak semakin meningkat. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menjalani pelayanan cuci darah di RSUD Dr. M. Thompson Nias, kami berharap Bapak Ibu tetap semangat, semakin sehat, dan tetap sukacita menjalankan aktivitas sehari-hari. Selamat Hari Ginjal Sedunia, ginjal sehat untuk semua. Terima kasih, Ya Hobu.